Mas Har, Mas Osdar, baru-baru ini Prabowo ketemu sama Pemret. Nah, di era-era sebelumnya apakah presiden-presiden lain itu juga ketemu dengan orang-orang media seperti itu? Karena kan percuma ya kalau presidennya Ngomongnya, bisa memberi sinyal yang baik, membuka diri, segala macam, tapi inner circle itu biasanya kan lebih menjengkelkan daripada si majikan. Nah, dari zaman Soeharto dulu pengen tahu nih komunikasi publik Kalau zaman Soeharto Soeharto. itu kan dia jago mengumpulkan orang-orang yang jago kan. dalam waktu mendesak ini, apa yang perlu diperbaiki oleh tim Prabowo agar informasinya itu paling nggak rakyat tahu lah ini apa yang terjadi dengan negara kita. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita, podcast harian Kompas. Kali ini kita mau ngomongin soal bagaimana cara presiden berkomunikasi di tengah masalah-masalah. Kita akan ngomongin banyak hal ya. Sini sudah hadir Mas Suhartono yang sudah 20 tahun di istana. Lalu ada Mas Osdar, ini veteran yang sudah hampir 30 tahun di istana. Wartawan Kompas yang udah 40 tahun jadi wartawan Kompas. Dan saya juga ditemani Mbak Sari seperti biasa. Mas Har, Mas Osdar, baru-baru ini Prabowo ketemu sama Pemret. Ada yang bilang ada 7, ada yang bilang ada 6. Terus sebenarnya kan 7, salah satu jadi moderator. Yang pertama pertemuan dengan Pemret itu catatan saya 3 kali. Waktu beliau menjadi Menhan dan juga calon presiden, waktu itu sudah pernah mengumpulkan para Pemret di Hambalang. Tapi ketika lagi pertemuan dengan para Pemret, mendadak dipanggil presiden. Oke. Nah, terus kembali lagi menemui para Pemret. Nah, yang kedua Februari kemarin juga Pemret dipanggil ke Hambalang. Tapi bukan wawancara. Nah, yang kemarin itu hari Minggu itu betul-betul jadi mungkin mulai tumbuh perubahan sikap. Stimulan terakhir kan adalah pernyataannya kepala PCO ya, yang sebetulnya dia tidak sengaja ngomong ketika soal kepala babi, beliau bilang ya dimasak aja. Sebetulnya itu bukan yang substansial dia sampaikan, tapi terlontar. Nah, itu yang kemudian diangkat oleh para wartawan. Nah, ini yang membuat makin lama kok makin tambah ada persoalan ekonomi, semakin sulit kepemimpinan saya ini. Jadi dia mulai membuka diri dan mengundang para pimpinan redaksi. Dia menyatakan ini tanggung jawab saya, kesalahan saya, dan dia membuka diri pertanyaan apa saja. Dan itu tidak disuruh mengajukan pertanyaan dulu, tapi bebas saja itu teman-teman Pemret mengajukan. Bebas. Jadi memang ada perubahan sikap untuk mengkomunikasikan beliau untuk mengambil keputusan. Karena dia tahu ada persoalan penurunan indeks harga saham, lalu rupiah yang juga melemah, belum ada anggaran juga, dan dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump ya, kita akan terkena 32% kan, tarif resiprokal itu, sehingga dia butuh masukan dari pers, para pimpinan media, dan juga dari pengusaha. Maka dia mengundang Sarasehan. Oke. Sarasehan dia untuk membuka diri. Saya sudah melakukan ini, diantaranya kan dia sudah mengutus Pak Airlangga dan mengutus juga Sri Mulyani untuk bernegosiasi kembali. Meskipun belum tentu berhasil ya, tapi dia ingin menyatakan bahwa itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Dan juga butuh dukungan ke media massa sehingga dia menyatakan dalam komunikasinya, itu tanggung jawab saya, kesalahan saya. Dan dia, berarti itu walaupun tidak kita harapkan ada perubahan memang. Jadi ini tidak sempurna, tapi itu membuka sesuatu itu. Iya. Tapi Mas Har, tadi kan Mas Har berkali-kali bilang ini sinyal yang baik dari sosok si presidennya sendiri. Nah, apakah harus dilanjutkan juga dengan perubahan yang sangat signifikan di birokrasi lingkarannya nih loh, sekitar circle, inner circle-nya presiden gitu loh. Iya, itu harus. Itu keharusan. Karena kan percuma ya kalau presidennya bisa memberi sinyal yang baik, membuka diri, segala macam, tapi inner circle itu biasanya kan lebih menjengkelkan daripada si majikan. Kayak gitu loh. Betul. Ya, jadi memang lingkar dalamnya ya. Lingkar Kalau dalam. kita menyebut lingkar dalam ini istana. poin yang penting saya rasa ya, Mas. Itu harus diikutin oleh perbaikan. Ini selalu dari
ini kan masalah yang dari dulu sampai sekarang soal inner circle kan. Ya. Dengan kata Orang lain sekitar. harus reshuffle. Reshuffle mungkin jangan, seandainya tidak reshuffle, perubahan sikap kan enggak. Saya rasa untuk senyum aja enggak. Seperti bersenyum aja kan, memberi, sudah zamannya hari begini, kebebasan pers lebih dilonggarkan, itu saya lebih oke kan. Manajemen informasinya kan ya. Iya. Manajemen informasi di inner circle ini Dan harus penampilan diberesin. sosok untuk lebih ramah pada media, entah media apapun juga ini saat ini rasanya penting. Kalau Soeharto, Olga, kalau yang sekarang saya agak gagu. Lidah saya udah ini enggak begitu kan. Udah nggak bisa menjulur-julur lagi. Nggak, dari zaman Soeharto dulu pengen tahu nih komunikasi publik Kalau zaman Soeharto Soeharto. itu kan dia jago mengumpulkan orang-orang yang jago kan dalam komunikasi. Dulu masih ingat yang tokoh komunikator yang menurut saya kan ada tokoh yang namanya Pak Harmoko. Pak Harmoko dengan gayanya walaupun ada banyak kritik tapi tetap orang dengar kan. Seperti misalnya waktu dia soal harga cabai keriting segala itu, tapi ternyata itu di elit jengkel kan. Petunjuk Pak Harto itu orang jengkel. Tapi soal cabai keriting, soal beras sekarang berapa sekilo berapa itu rakyat kecil yang saya jangkau kan, yang bisa jangkau kalau kita ke Tanah Abang itu dia nunggu apa yang dikatakan Mas Harmoko ini. Terus ada yang namanya tokoh yang namanya Pak Murdiono. Wah ini cukup jago kan. Tadinya kan orang jengkel kan seperti beliau sendiri yang mengatakan biar saja orang bilang saya bego ngomongnya didikte Jadi kemarin Pak Harto itu kemarin Pak Harto bisa diulang 3 kali kan. Nah, itu supaya menjaga tidak salah kan. Ternyata ini suatu strategi. Itu sengaja ya, Bu? Sengaja menurut saya. Oke, Mas Fajar, kita ke Mas Herni. Ini kan ketika krisis itu bisa ditangani dengan baik, minimal di taraf komunikasi. Iya, Nah, iya. kalau di era Jokowi misalnya atau di era SBY seperti apa tuh, Mas? Di era Pak SBY ya, waktu itu pada tahun 2008 kan mulai krisis ekonomi ya. Itu krisis kedua setelah tahun 98. Komunikasi yang dilakukan oleh Presiden SBY menurut saya waktu itu cukup baik ya. Karena untuk hal-hal yang utama itu Pak SBY yang langsung menyampaikan, Mas Osdar. Jadi Presiden langsung menyampaikan. Tapi untuk hal-hal yang lain itu dia serahkan kepada juru bicara. Ada 2 waktu itu, periodenya Pak SBY, Pak JK, seingat saya itu ada 2. Untuk urusan dalam negeri dipegang oleh Pak Andi Malarangeng. Untuk urusan luar negeri dipegang oleh Dino Patijalal. Nah, jadi khusus terkait dengan problem-problem ekonomi dalam negeri itu disampaikan oleh Pak SBY langsung, tapi teknisnya ditambahkan oleh Pak Andi Malarangeng. Semua jadi secara terukur itu disampaikan oleh Pak SBY perkembangannya. Apalagi kan krisis itu juga wapresnya kebetulan Pak Budiono ya yang memang menangani ekonomi. Paham ekonomi ya. Jadi tertata baik ya. Relatif lancar ya berarti arus komunikasi, arus informasinya tuh. Pengalaman saya sih ya di era mulai dari Bu Mega, terus Pak SBY, Pak Jokowi Prabowo ya yang mendekati ideal adalah memang di eranya Pak SBY ya itu Kalau ya. Jokowi yang nggak idealnya di mana? Nah, Pak Jokowi ini juga ada. Pak Jokowi itu justru, Mas Saudara masih ingat ya, pertama kali itu juru bicara diatur dalam Perpres tahun 2012. Oh, sebelumnya nggak pernah ada ya? Nggak ada. Pak SBY mengangkat juru bicara juga nggak pakai dasar hukum. Hanya menjadi staf khusus merangkap juru bicara. Nah, Pak Jokowi itu menetapkan juru bicara, yaitu Johan Budi. Ya, Johan Budi mantan KPK. Mantan juru bicara KPK. Itu. Nah,
Pak Jokowi ini juga mudah di doorstop oleh wartawan dan beliau juga mudah juga untuk menyampaikan keterangan pers. Jadi persoalan-persoalan ekonomi yang sedang diselesaikan itu langsung disampaikan oleh Presiden. Nah, dilengkapi juga oleh Pak Johan Budi. Tapi Johan Budi kan lebih kepada persoalan-persoalan hukum yang memang menjadi concern-nya beliau. Kalau sekarang nih, Mas Har mungkin juga mengamati, Mas Sosdar juga mungkin mengamati zaman Pak Prabowo. Ini komunikasinya menurut Mas Sosdar atau Mas Har seperti apa sekarang ini? Di era Pak Prabowo itu, dia melanjutkan kantor komunikasi Presiden yang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi pada Agustus 2024. Jadi transisi menuju pemerintahannya Prabowo, Pak Jokowi itu membentuk namanya kantor komunikasi Presiden. Kantor komunikasi Presiden atau kalau di media disebutnya PCO ya, Presidential Communication Office, itu merupakan pecahan dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Yang dulu KSP itu menangani strategi komunikasinya Presiden. Nah, sekarang di take over oleh PCO. Nah, dipegang oleh Pak Hasan Nasbi dengan ada deputinya, ada stafnya, ada tim ahlinya. Nah, mereka juga berhak menunjuk ada 6 juru bicara. Tapi 6 juru bicara ini bukan juru bicara Presiden, tapi juru bicara PCO. Juru bicaranya Hasan Nasbi. PCO kita menyebutnya. Itu ada Vermonte, Ujang, terus ada Adita Irawati, terus juga ada 2 orang lagi. Tapi sebagai juru bicara, mereka tidak ada pola seperti zamannya Pak SBY. Dia terpisah. PCO ini terpisah. Mau ketemu Presiden tidak bisa. Jangankan jubirnya. Pak Hasan Nasbi aja kalau mau ketemu Presiden harus melalui Letkol Teddy sebagai sekretaris kabinet. Artinya juru bicara yang sebetulnya harus embedded dengan Presiden, mengetahui apa yang dimaui oleh Presiden, apa yang menjadi pikiran Presiden dan apa yang dilakukan Presiden tidak diketahui oleh PCO itu. Oke, jadi ada barrier, ada batas. Ada batas di situ. Nah, nggak sembarang memang untuk bisa dekat Presiden. Bukan hanya PCO, menteri-menteri pun untuk mendekati Presiden harus melalui Pak Teddy. Nah, ini saya punya pengalaman lucu. Di awal itu, waktu masih Oktober sampai November, kita kan media pengen tahu apa yang akan menjadi program Presiden. Presiden menunggu program dari para menteri. Nah, kita tanya pertama kepada kantor komunikasi Presiden, Pak Hasan. Bang, kita pengen tahu ini program pemerintah apa nih setelah dilantik. Wah, kita belum ada. Coba tanya ke Pak Menseknek. Tanya Pak Menseknek, diarahkan langsung ke Pak Wamen. Wamen, saya kontak juga Pak Wamen. Pak Wamen, wah itu urusan wartawan, ke juri. Suruh kontak ke juri. Tapi saya kontak ke juri Ardiantoro. Dioper lagi ke PCO, ke Hasan Nasbi. Akhirnya saya bilang, Bang Hasan, saya udah tanya abang pertama, nanya Pak Menteri, nanya Wamen kedua Pak Yuri, sekarang dioper lagi. Ya kalau di kita harus nunggu dulu Mas Har. Jadi akhirnya nggak dapat. Oke, artinya tidak jelas ya, tidak strateginya nggak begitu firm ya. Nah, menurut saya juga harus diubah strategi komunikasi itu. Oke, PCO sudah ada, tinggal bagaimana PCO ini bisa punya akses kepada Presiden. Langsung ya. Langsung gitu ya. Jadi untuk mengetahui apa yang menjadi langkah-langkah pikiran Presiden dan menjadi kemauan Presiden itu langsung tersalur. Tidak melalui jembatan dulu yang melalui Letkol Teddy itu. Boleh dibilang juga ada peraturan Menteri Sekretaris Negara nomor 11 tahun 2024 yang diteken oleh Pak Menseknek persis di tanggal 31 Desember 2024. Yang memang dekat dengan Presiden itu memang ditentukan adalah Pak Teddy, Sekretaris Kabinet. Jadi, ya, tugas Sekretaris Kabinet adalah mengkoordinasikan
dan menjadwalkan agenda presiden. Dan kedua, mendapat pelimpahan tugas dari presiden. Artinya kalau memang komunikasi itu mau diubah lebih baik, artinya ya presiden harus mengubah Permensek itu dan juga membuka akses kepada PCO. Iya, kalau ternyata itu menghalangi tadi Ya. menyumbat. Nah, orang-orang seperti kayak ada staf ahli bidang komunikasi di Menseknek, Pak B, nah itu dilibatkan. Harusnya. Ini kalau di-spill di zaman Gus Dur, Wah, Gus Dur lain lagi kan. Gus Dur biarpun dia jago komunikasi dengan siapapun juga, dari masyarakat kecil sampai siapapun juga, bahkan mungkin sama malaikat pun dia bisa-bisa. Tapi hanya dia tetap pakai juru bicara. Iya, ada. Dan ini ada keanehnya juga nih kalau bagi saya Gus Dur. Itu juru bicara itu dikira kasih instruksi, enggak, suruh sendiri-sendiri. Bikin seperti tanya sama Gus Yahya, ketua MUI ini. Dulu waktu dia mengumumkan Gus Dekret itu kan cukup lumayan improvisasinya Gus Yahya ini kan. Improvisasi. Kan ya. Apalagi dulu almarhum Wimarwi Tular itu kan improvisasinya juga tinggi sekali. Bagi saya revolusi birokrasi itu zaman istana Gus Dur. Ya Habibie masih pelan-pelan kan karena dia tata pikirannya kan Jerman kan. Teratur segala itu masih ada. kalau Megawati, Wah, ini teman saya, jadi saya nggak berani. Sorry, Bang. Beliau hampir lebih tidak jauh dia mengikuti yang ada sebelumnya. Kalau penilaian saya, dia mengikuti kembali ke zaman Pak Harto. Itu bukan esensinya, tapi birokrasinya lebih mengikuti ke Pak Harto. Tapi hanya dikurangi Mensesnek di Sekretariat Negara, cuma Sekretariat Negara. Tidak ada menteri-menteri di sekitar Mensesnek kan, nggak ada menteri-menteri lain kan. Menseknek, dia merangkap Seskap. Itu kan dirangkap itu, jadi lebih kecil lah. Padahal zaman Megawati ini termasuk pelit bicara, sampai ada yang bilang dibandingkan dengan Gus Dur ya, meminta Megawati ngomong itu sama susahnya dengan meminta Gus Dur untuk berhenti ngomong. Iya, dulu saya ingat itu era kontras banget dari era Gus Dur yang sangat betul, banyak terbuka. quote, terus ke era Betul, Mega. betul. Itu dulu teman-teman wartawan asing tuh frustrasi karena nggak ada quote dari Mega. Mbak, saya sorry, kan saya terbiasa menyebut Mbak kan. Mbak Mega ini kan sejak DPR pun juga udah irit bicara kan. Anggota DPR pun irit, tapi ada kekuatan sendiri diamnya ini kadang-kadang juga pendelegasian yang menyenangkan juga bagi birokrasi untuk bergerak. Maka dulu Pak Doro Jatun, ekonomi, terus bahkan Pak Wapres itu kan, yang tadinya ngeritik seorang perempuan jadi Wapres, setelah beliau jadi Wapres, muji-mujinya Mbak Mega setinggi langit. Kalau di atas langit ada langit, saya pujiannya sampai di atas sana kan. Pak Hamzah. Oke, ini terakhir sebelum kita tutup. Jadi dalam waktu mendesak ini, apa yang perlu diperbaiki oleh tim Prabowo agar informasinya itu paling nggak rakyat tahu lah ini apa yang terjadi dengan negara kita, tidak simpang siur. Untuk Mas Har deh, kira-kira. Iya. Jadi pertama Prabowo harus membuka diri dulu. Oke, memang beliau punya background sebagai TNI, tapi harus membuka diri lebih terbuka dan beliau kelihatannya sudah mulai membuka diri. Nah, sekarang tinggal sistemnya juga harus dibuka. Artinya PCO yang sudah ada itu diperkuat kembali. Mungkin harus diubah. Ada perpresnya harus diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi yang saat ini diperlukan. Jadi dia bisa punya akses juga ke presiden sehingga Pak Prabowo itu kan kadang kalau bicara selalu di luar teks ya. Padahal presiden itu kan boleh dibilang itu zero mistake ya. Tidak boleh ada kesalahan di pemerintah. Presiden nggak boleh salah ngomong. Dari mulut presiden. Dari mulut presiden. Jadi betul di Singapura dan mungkin kita punya pengalaman di mana-mana presiden itu selalu berpegang pada teks.
Karena dia udah dipikir Iya, betul per kata betul, per sudah kata. ada itu. Nah, kalau di luar pasti akhirnya bisa memicu blunder, kesalahan, amarah. Di Jadi luar itu Pak Sudah, Mas Sudah, apa yang perlu disegerakan? Kalau saya lihat pembantu-bantu presiden itu masih harus kerja keras, tapi kerja keras yang betul pada di track yang bisa membuat masyarakat senang, terutama kelas menengah ini. Kelas menengah itu resistensinya masih tinggi sekali itu. Iya, iya. Ada Gitu. lagi? Ya kita lanjutkan minum teh aja lah. Oke, itu tadi beberapa diskusi ringan tentang gaya komunikasi dari presiden ke presiden dan kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan kali ini. Semoga negeri ini selalu baik-baik saja meskipun banyak kegambangan dan juga kebingungan. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.